Warung kopi itu terletak di pinggir jalan yang jarang dilalui orang. Di dekat jembatan tua yang sudah rapuh, bangunannya sederhana. Sebuah rumah kayu kecil dengan atap yang mulai berkarat, dan papan nama yang pudar karena diterpa hujan dan angin. Namun, meski warung ini tampak usang, ada satu hal yang selalu membuatnya menarik bagi mereka yang datang, aromanya. Aroma kopi yang selalu tercium menyebar ke udara, bahkan dari kejauhan. Tak ada yang tahu pasti siapa yang datang ke warung itu, tetapi anehnya, kopi yang disajikan di sana selalu memiliki pengunjung. Lastri adalah wanita yang menjaga warung itu. Setiap pagi, ia membuka warung tepat saat matahari baru mulai terbit. Sambil menyeduh kopi, Lastri sering mengamati jembatan tua di depannya. Jembatan itu sudah tak lagi digunakan, namun masih menyimpan banyak cerita. Dulu, ketika masih kokoh dan terawat, jembatan itu menjadi penghubung antara dua desa yang saling terpisah oleh sungai. Sekarang, hanya ada kenangan dan bisikan angin yang mengalir di antara tiang-tiang yang rapuh. Lastri bukan orang yang suka banyak bicara. Sejak suaminya meninggal 5 tahun lalu, ia memilih untuk mengurung diri di warung kopi ini. Tidak ada keluarga yang datang menjenguk, hanya pelanggan-pelanggan yang datang setiap hari untuk memesan kopi hitam dengan gula yang tidak terlalu manis. Semua terasa monoton, namun itulah hidup Lastri, terjebak dalam rutinitas yang tak pernah berubah. Namun, ada satu hal yang tidak diketahui banyak orang tentang warung kopi ini. Sesuatu yang sudah menjadi rahasia Lastri. Setiap malam, setelah warung tutup dan langit gelap, Lastri akan melakukan sebuah ritual. Ritual yang tidak bisa dibicarakan kepada siapapun. Ritual yang sudah ia wariskan dari generasi ke generasi di keluarganya. Ritual pesugihan. Lastri tidak tahu kapan tradisi itu dimulai, tetapi ia yakin itu adalah jalan satu-satunya untuk bertahan hidup. Setiap kopi yang disajikan di warungnya memiliki campuran darah yang diambil dari seorang korban yang tak diketahui oleh banyak orang. Bukan darah sembarangan, melainkan darah yang memiliki energi, yang bisa menarik lebih banyak orang untuk datang. Semakin banyak yang datang, semakin besar keberuntungan yang Lastri peroleh. Malam itu, Lastri berdiri di balik warung, mempersiapkan semua bahan untuk ritual. Tak ada yang terlihat aneh, kecuali ketenangan yang terlalu mencekam. Tak ada suara burung, tak ada angin yang berhembus. Warung kopi itu terasa seperti sebuah dunia yang terpisah dari segala sesuatu. Dengan hati-hati, Lastri menuangkan cairan merah yang ia ambil dari tempat yang tersembunyi, dan mencampurnya dengan kopi yang sudah disiapkan sejak sore hari. Semua dilakukan dengan penuh ritual, setiap gerakan dihitung dengan sempurna. Sesaat setelah ia selesai, Lastri duduk di kursi kayu, menunggu dengan cemas. Kegelapan malam semakin mendalam, dan ia tahu, tidak lama lagi, warung kopi ini akan kedatangan pengunjung baru. Pengunjung yang datang bukan karena keinginan mereka, tetapi karena dorongan yang tak tampak. Dorongan yang dipicu oleh kopi bercampur darah itu. Lastri sudah terbiasa dengan ketegangan ini. Ia tahu apa yang akan terjadi, meskipun ia tak sepenuhnya siap dengan kenyataan yang datang setiap malam. Arwah-arwah yang penasaran, yang selalu mengintai, mulai datang satu persatu. Setiap malam, mereka akan mendekat, mengetuk pintu warungnya, dan menunggu Lastri untuk memberi mereka tempat di dunia yang telah lama mereka tinggalkan. Dan setiap kali itu terjadi, Lastri merasa sedikit lebih terperangkap dalam dunia yang gelap dan penuh ketakutan ini. Pelanggan pertama malam itu datang seperti biasa, seorang pria muda dengan jaket kulit yang sudah mulai usang. Dia duduk di kursi kayu yang sama, memesan kopi seperti biasanya. Tanpa menatap Lastri, pria itu mulai menyeruput kopi yang sudah disajikan. Tanpa tahu apa yang ada di dalamnya. Namun, Lastri bisa merasakan sesuatu yang berbeda malam itu. Ada yang tak beres dengan pria itu. Walaupun ia tidak mengatakan apa-apa, Lastri merasa ada ketegangan yang tidak bisa dijelaskan. Ada perasaan aneh di dalam dada Lastri. Seperti ada sesuatu yang akan terjadi, sesuatu yang lebih besar dari yang bisa ia kendalikan. Sebuah perasaan yang lebih menyeramkan dari sekadar ritual malam itu. Pria itu menatapnya dalam diam,
tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lastri merasa semakin gelisah. Tiba-tiba, suara berderak terdengar dari balik jembatan tua. Sebuah suara yang membuat Lastri menoleh, namun tidak ada apa-apa di sana. Kopi di cangkir pria itu perlahan habis. Begitu juga dengan ketegangan yang semakin menebal di udara. Tiba-tiba, pria itu berdiri dan meninggalkan warung tanpa berkata apa-apa. Begitu saja. Tanpa alasan yang jelas, dan tanpa menoleh ke belakang. Lastri tetap berdiri di tempatnya, menatap pintu yang tertutup rapat, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Namun, malam itu, Lastri tahu bahwa sesuatu telah berubah. Dan perasaan aneh yang ia rasakan itu, perasaan yang tidak bisa ia jelaskan, akan membawa akibat yang lebih besar daripada sekadar ritual gelap yang telah ia jalani selama ini. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Lastri duduk di bangku kayu yang sudah mulai rapuh, matanya menatap kosong ke arah jembatan tua yang tak lagi berfungsi. Setiap malam, ia selalu merasakan perasaan yang sama, sebuah kekosongan yang mulai menjalar ke seluruh tubuhnya. Warung kopi yang sederhana ini seolah menjadi satu-satunya tempat di dunia yang memberikan sedikit kenyamanan. Tapi, kenyamanan itu selalu dibayar dengan ketegangan yang datang setiap malam. Lastri kembali teringat pada pria yang datang malam sebelumnya. Seperti biasa, setiap pelanggan datang dan pergi begitu saja. Mereka tidak pernah mengungkapkan apa yang mereka rasakan tentang kopi yang ia sajikan, meskipun ada satu hal yang Lastri tahu pasti, kopi yang ia buat tidak hanya sekadar menyegarkan tubuh. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang bisa dirasakan oleh mereka yang datang dengan niat tertentu. Lastri tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi setelah pelanggan meninggalkan warung, tapi ia yakin bahwa apa yang ia lakukan memiliki dampak yang lebih besar dari sekadar ritual pesugihan. Pagi hari berikutnya, seperti biasa, Lastri membuka warungnya dengan penuh ketenangan. Langit masih gelap, tetapi langkahnya sudah pasti. Ia mulai menyiapkan bahan-bahan kopi, meracik setiap cangkirnya dengan hati-hati. Hari itu, suasana terasa sedikit berbeda. Tidak ada suara burung yang biasa berkicau pagi-pagi, dan angin seakan berhenti berhembus. Seperti ada sesuatu yang mengintai, menunggu untuk mengungkapkan dirinya. Lastri merasakan kegelisahan yang tumbuh di dalam hatinya. Ia tidak bisa mengabaikan perasaan itu. Suatu hal yang tidak pernah dirasakannya sebelumnya. Biasanya, ketegangan itu datang hanya saat ritual dimulai, tetapi kali ini, perasaan itu hadir lebih awal. Sebelum semua itu dimulai. Sebelum langit malam gelap dan warung kopi itu menjadi tempat bagi kekuatan yang lebih gelap. Tiba-tiba, suara pintu berderit memecah keheningan. Lastri menoleh, dan melihat seorang wanita tua berdiri di ambang pintu. Rambutnya yang panjang tergerai, sedikit acak-acakan, dan wajahnya dipenuhi keriput. Matanya yang tajam menatap Lastri tanpa ekspresi. "Kopi," kata wanita itu dengan suara serak. Lastri merasa ada sesuatu yang aneh dengan wanita ini. Suaranya keras, tetapi tidak menyentuh perasaan Lastri. Malah, wanita itu seperti datang dari dimensi lain, seolah tidak berasal dari dunia yang sama. Tanpa banyak bicara, Lastri menyajikan kopi. Ia menyusun cangkir di atas meja kayu yang sudah mulai tua, dan wanita itu duduk tanpa berkata apa-apa. Hanya suara desisan dari kopi yang panas terdengar di tengah keheningan yang semakin tebal. Lastri mengamati wanita itu dengan cermat, mencoba menilai siapa dia, dan apa yang sebenarnya dia inginkan. Seringkali, pelanggan datang tanpa niat khusus, hanya untuk menenangkan diri atau mencari pelipur lara. Tapi wanita ini berbeda. Lastri merasa bahwa ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang mengarah pada hal-hal yang lebih gelap dari yang ia bisa bayangkan. Setelah beberapa saat, wanita itu menyentuh cangkir kopi yang telah disajikan. Tanpa ragu, ia menyeruputnya. Bibirnya yang kering menyentuh gelas, dan Lastri menunggu, cemas akan reaksi apa yang akan muncul setelahnya. Biasanya, para pelanggan hanya mengangguk atau berterima kasih dan kemudian pergi. Tetapi wanita ini tidak bergerak. Matanya terpejam, dan tubuhnya terkulai sedikit, seperti orang yang sedang terlelap dalam tidur yang dalam.
Waktu terasa berjalan sangat lambat. Lastri berdiri di tempatnya, menunggu dengan penuh ketegangan. Suara detak jantungnya sendiri mulai terdengar keras di telinga. Akhirnya, wanita itu membuka matanya dan menatap Lastri dengan tatapan kosong, namun penuh arti. "Kopi ini berbeda," katanya, suaranya pelan dan berat. Lastri hanya diam. Ia tidak tahu bagaimana harus menanggapi kata-kata itu. Wanita itu berdiri, menyelipkan uang di atas meja tanpa mengucapkan kata-kata lain, dan berjalan pergi meninggalkan warung. Langkahnya berat, namun pasti. Tanpa suara, tanpa jejak. Perasaan aneh yang mulai memenuhi dada Lastri semakin kuat. Ia merasa ada sesuatu yang akan terjadi. Sesuatu yang tidak bisa ia hindari. Wanita tua itu, yang tidak ia kenal, bukan pelanggan biasa. Lastri merasakan bahwa wanita itu tahu sesuatu tentang warung kopi ini, lebih dari yang Lastri sendiri pahami. Setelah wanita itu pergi, Lastri berdiri di ambang pintu, menatap keluar. Warung itu kembali sepi, namun atmosfernya terasa lebih berat, lebih gelap. Angin kembali berhembus, lebih kencang dari biasanya. Jembatan tua itu, yang selalu tampak hening dan tak berarti, tiba-tiba terasa lebih menakutkan. Lastri tahu, malam ini, warung kopi penunggu jembatan itu tidak akan sama lagi. Sejak saat itu, Lastri tidak pernah merasa sendirian. Sesuatu yang tak tampak mengintai, sesuatu yang berbahaya, sedang mengikutinya. Perasaan itu semakin kuat, seperti bayangan yang selalu mengikutinya, tanpa bisa ia hindari. Apakah ia siap menghadapi konsekuensinya? Atau apakah sudah terlambat untuk mundur dari jalan yang telah ia pilih? Malam itu, Lastri merasa ada yang berbeda. Biasanya, setelah warung tutup, suasana akan kembali hening, dengan hanya suara angin yang berdesir di balik jendela kayu yang sudah lapuk. Tapi malam itu, ada yang aneh. Sesuatu yang gelap dan tak terlihat, terus mengikuti setiap langkahnya. Entah kenapa, warung yang semula nyaman itu kini terasa begitu menakutkan. Seperti ada mata-mata yang mengawasi dari sudut-sudut tak tampak. Lastri mencoba untuk mengalihkan pikirannya. Setelah pelanggan terakhir pergi, ia membereskan meja, mencuci cangkir-cangkir yang kosong, dan menutup pintu warung dengan rapat. Namun, suasana hati yang gelisah itu tak juga hilang. Langkahnya terhenti sejenak di depan pintu belakang warung. Jembatan tua yang berdiri di depan mata tampak lebih gelap dari biasanya. Tembok-temboknya yang usang seolah menyembunyikan rahasia yang ingin ia lupakan. Angin malam semakin kencang, membawa aroma tanah basah dan debu dari jalanan yang sepi. Lastri menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. Ia tahu, malam ini akan menjadi malam yang berbeda. Setiap malam, setelah warung tutup, ia akan menjalankan ritual yang telah diwariskan turun-temurun. Ritual yang diajarkan oleh neneknya. Ritual yang telah membawanya pada kehidupan yang berbeda dari yang diinginkan banyak orang. Pesugihan, perjanjian dengan kekuatan yang lebih besar daripada yang bisa dipahami. Tapi, semakin lama ia melakukannya, semakin terasa ada sesuatu yang salah. Ada kekuatan yang datang bukan hanya dari dunia ini, tetapi juga dari sesuatu yang lebih gelap dan tak terduga. Ketika Lastri menyalakan lampu minyak di sudut ruangan, sebuah suara gemerisik terdengar dari arah jembatan. Tidak ada angin, tetapi suara itu begitu nyata. Lastri menoleh keluar jendela, matanya mencari-cari sosok di antara bayangan pohon-pohon besar yang mengelilingi jembatan. Namun tidak ada siapa-siapa. Hanya bayangan gelap yang bergerak perlahan, seakan menunggu untuk ditangkap oleh mata yang cemas. Dengan hati-hati, Lastri melangkah keluar menuju belakang warung. Ia harus memastikan segalanya sudah siap untuk ritual malam ini. Beberapa kali, ia merasa seperti ada yang mengikutinya. Bayangan-bayangan gelap itu selalu berada di pinggir penglihatannya, bergerak cepat ketika ia mencoba menatap dengan lebih jelas. Langkahnya semakin berat, namun ia terus melangkah, menuju tempat di belakang warung yang telah disiapkan khusus untuk ritual tersebut. Saat Lastri mulai menyiapkan darah, campuran yang menjadi rahasia ritual pesugihan itu, ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Suara itu begitu nyata,
begitu dekat, namun saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Hanya gelap. Hanya sepi. Tangan Lastri mulai gemetar. Ia tahu, ritual ini bukan sekadar untuk menarik banyak pelanggan atau memperbanyak uang. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih mengerikan yang harus dibayar dengan harga yang tak terhitung. Lastri berusaha menenangkan diri, mencoba berkonsentrasi pada tugasnya. Tapi, saat ia mulai mencampurkan darah dengan kopi, sebuah suara bisikan terdengar begitu jelas di telinganya. "Kamu tak bisa lari dari kami," kata suara itu, berat dan penuh ancaman. Lastri menegam. Itu suara yang tidak asing, meski ia tak tahu berasal dari mana. Seketika, suasana menjadi semakin menegangkan. Lastri merasa seluruh tubuhnya seperti dibekukan oleh kekuatan yang datang begitu cepat. Ia tahu, arwah-arwah yang datang malam ini bukan hanya untuk meminta jatah mereka. Mereka datang untuk menagih sesuatu yang lebih dari sekadar pengorbanan. Sesuatu yang telah Lastri ambil tanpa benar-benar menyadari akibatnya. Sesuatu yang akan terus menghantuinya jika ia tidak berhati-hati. Kopi yang telah tercampur darah itu mulai mengeluarkan aroma yang lebih tajam, lebih menusuk. Lastri merasakan ada sesuatu yang berdenyut di dalam warung, sesuatu yang sepertinya bergerak, merayap di dinding, menjalar ke seluruh ruangan. Tiba-tiba, pintu warung yang tadi sudah tertutup rapat, kembali terbuka. Lastri menoleh, dan seorang pria berdiri di ambang pintu. Pria itu mengenakan jaket kulit yang sudah mulai pudar warnanya, wajahnya tertutup bayangan. Tak ada ekspresi di wajahnya, hanya mata yang menatap dalam ke arah Lastri. "Apakah kau ingin menambah harga yang harus dibayar?" tanya pria itu, suaranya serak dan dalam, seolah keluar dari kedalaman kegelapan. Lastri terkejut, tubuhnya kaku, tak mampu bergerak. Pria itu melangkah masuk dengan tenang, tak peduli apakah Lastri ingin menyambutnya atau tidak. Langkahnya berat, dan setiap langkahnya meninggalkan jejak yang sulit dihapus. Ia berhenti tepat di depan meja tempat kopi bercampur darah itu disiapkan. "Tidak ada yang bisa lari," pria itu melanjutkan, "dan tidak ada yang bisa menghindar dari apa yang telah dipilihnya." Lastri mencoba mengatur napas, berusaha tetap tenang. Namun, hatinya berdebar kencang. Ada sesuatu dalam diri pria itu, sesuatu yang mengingatkan Lastri pada mereka yang sudah lama meninggalkan dunia ini, mereka yang terperangkap dalam kutukan dan perjanjian gelap. Ia tahu, warung kopi ini bukan lagi hanya tempat untuk mencari uang. Ini adalah tempat bagi mereka yang terperangkap dalam dunia lain, dunia yang penuh dengan bayangan, dan tidak ada jalan untuk keluar. Lastri berdiri terpaku, matanya terfokus pada pria yang baru saja memasuki warung. Suasana malam itu terasa semakin berat, seakan semua yang ada di sekitar warung ikut menekan dadanya. Suara langkah kaki pria itu yang perlahan mengisi ruang kecil itu. Sejenak, Lastri merasa seperti kehilangan kendali atas apa yang terjadi di sekitarnya. Apa yang harus ia lakukan? Apa yang harus ia katakan? Tapi, sebelum sempat membuka mulut, pria itu sudah lebih dulu bicara. "Jangan berpura-pura tidak tahu," katanya, suaranya datar namun mengandung tekanan yang berat. Lastri terdiam, merasakan tubuhnya yang mulai kaku. Ia tahu pria ini bukan pelanggan biasa. Bukan orang yang datang hanya untuk minum kopi. Ada sesuatu yang lebih dari itu. Sesuatu yang tidak bisa dihindari lagi. Semua yang terjadi selama ini, semua ritual yang ia jalani, seakan datang menghantui dalam wujud pria itu. "Siapa kamu?" tanya Lastri, suara yang keluar dari mulutnya terasa serak. Ia tak bisa menghindari rasa takut yang mendalam. Namun, di balik ketakutannya, ada perasaan yang lebih kuat, rasa bersalah yang sudah mulai tumbuh di dalam dirinya. Ini adalah hasil dari perbuatannya. Ini adalah akibat dari apa yang telah ia pilih. Pria itu tersenyum tipis. "Aku adalah mereka yang datang setiap malam," jawabnya, suaranya begitu tenang, seolah-olah dia sudah tahu segalanya. Mereka yang sudah terperangkap dalam perjanjian yang tak bisa diubah. Lastri berusaha menahan gemetar di tangannya. Suasana di sekitar warung terasa semakin panas, meski udara malam itu dingin.
Jantungnya berdegup kencang, dan ia merasa seakan tubuhnya dihimpit oleh kekuatan yang tak terlihat. Dalam sekejap, ia teringat kembali pada malam-malam yang telah dilalui selama ini, malam-malam yang dipenuhi dengan ritual, darah, dan kopi yang tak pernah bisa membawa kedamaian. Semua itu kini terbayang jelas di pikirannya. Perjanjian yang ia buat dengan kekuatan yang tak bisa ia kendalikan. "Kau tahu apa yang harus kau bayar, kan?" tanya pria itu lagi, kali ini dengan tatapan tajam yang menembus langsung ke dalam hati Lastri. Lastri menelan ludah. "Apa yang kau maksud?" ia bertanya, meski suaranya terdengar begitu lemah. Ia merasa terperangkap. Seperti ada yang mengikatnya tanpa bisa bergerak. Pria itu hanya tersenyum. "Perjanjian itu bukan hanya soal darah, Lastri. Bukan hanya soal kopi atau uang yang datang lewat pelanggan. Itu lebih dari itu. Dan kau sudah terlalu dalam terperangkap." Lastri merasa dunia di sekitarnya seperti berputar. Apa yang ia dengar semakin membuat kepalanya semakin pusing. Ia tahu pria ini berbicara tentang pesugihan yang sudah lama ia jalani. Tentang perjanjian yang ia buat dengan kekuatan gelap yang datang melalui ritual kopi bercampur darah itu. Perjanjian yang dulu ia anggap sebagai jalan keluar dari kesulitan hidup. Tapi, kini ia sadar bahwa perjanjian itu membawa konsekuensi yang jauh lebih besar, yang tak bisa ia hindari. "Apa yang harus aku lakukan?" Lastri akhirnya bertanya, suaranya hampir tak terdengar. Pria itu mendekat, langkahnya terasa begitu berat dan penuh tekanan. Ia berdiri tepat di depan Lastri, menatapnya dengan pandangan kosong. "Ada satu hal yang perlu kau tahu," katanya, nadanya lebih berat. "Setiap pengorbanan yang kau buat, setiap darah yang kau tumpahkan, itu akan ada harganya. Tidak ada yang bisa lari dari harga yang harus dibayar." Lastri merasa tubuhnya semakin lemah. Ia ingin lari, tapi kakinya terasa seperti tertanam di lantai. Pria itu kemudian mengeluarkan sebuah benda kecil dari sakunya, sebuah kunci tua yang sudah karatan. "Ini kunci untuk membuka gerbang," katanya, sambil menyerahkannya pada Lastri. Lastri memandang kunci itu dengan bingung. "Gerbang apa?" ia bertanya, tetapi pria itu hanya tersenyum tipis. "Kau sudah memilih jalannya, Lastri. Gerbang itu adalah jalanmu. Kau tidak bisa mundur lagi. Tetapi ingatlah, jika kau membuka gerbang itu, kau akan masuk ke dunia yang tidak pernah bisa kau tinggalkan." Kunci itu terasa berat di tangan Lastri. Ia tahu, apa yang pria itu katakan bukan sekadar perkataan kosong. Ini adalah ujian, sebuah jalan yang tak bisa ia hindari. Selama ini, ia merasa ia mengendalikan segalanya, tapi kini ia tahu, semua itu hanyalah ilusi. Pria itu melangkah mundur, menuju pintu keluar warung. Sebelum pergi, ia menatap Lastri dengan tajam. "Satu hal lagi, Lastri," katanya dengan suara rendah, "jika kau membuka gerbang itu, ingat, tidak ada jalan kembali." Dengan itu, pria itu berbalik dan keluar dari warung. Suasana yang sebelumnya penuh dengan ketegangan, kini terasa kembali sepi. Namun, ketenangan itu hanya sementara. Lastri berdiri di sana, memegang kunci tua itu dengan gemetar. Rasanya, seluruh dunia tiba-tiba terasa begitu sempit. Tidak ada pilihan lain. Ia tahu, ia sudah terlalu jauh terperangkap dalam perjanjian ini. Kini, ia harus memilih, membuka gerbang itu atau hidup dengan bayang-bayang ketakutan yang terus menghantuinya. Lastri menghela napas, menatap kunci yang ada di tangannya. Ia tahu, malam ini akan menjadi malam yang menentukan. Pagi itu, Lastri terbangun dengan kepala yang terasa berat. Ia menggosok matanya, mencoba menepis rasa bingung yang masih menggelayuti pikirannya. Kunci tua yang diberikan pria itu tergeletak di samping bantalnya, masih utuh, seolah menunggu untuk digunakan. Ia tidak tahu kenapa kunci itu ada di tempat tidurnya, tetapi satu hal yang ia sadari, malam itu, perasaan tidak tenang yang ia rasakan semakin kuat. Kunci itu bukan sekadar benda mati. Itu adalah simbol dari pilihan yang harus ia buat. Dengan langkah pelan, Lastri turun dari tempat tidur dan berjalan menuju dapur.
Udara pagi yang segar mencoba mengusir kesedihan yang menyelimuti hatinya. Namun, meski cuaca di luar tampak cerah, suasana hati Lastri tidak membaik. Semua yang terjadi dalam beberapa hari terakhir terasa seperti mimpi buruk yang semakin menjadi nyata. Warung kopi kecil itu terlihat lebih sunyi dari biasanya. Lastri merapikan meja dan menyiapkan peralatan kopi, meski pikirannya tidak sepenuhnya berada di situ. Ia kembali memandangi kunci tua itu, yang kini tergeletak di meja, seperti menunggu perintahnya. Suara riuh dari jembatan tua yang jauh terdengar samar-samar, menyusup masuk ke dalam kesunyian warung. Suara langkah kaki yang berat, suara angin yang berdesir di antara dinding batu jembatan, seakan memberi isyarat akan sesuatu yang tak terlihat. Lastri tahu bahwa tak ada lagi jalan mundur. Tidak ada lagi waktu untuk ragu. Setiap malamnya, setiap ritual yang ia lakukan, semua itu mengarah pada satu titik, gerbang yang kini berada di tangannya. Sebuah pintu yang akan membawanya ke dunia lain, dunia yang lebih gelap, lebih dalam, lebih berbahaya. Pintu itu akan membuka, dan setelahnya, tidak ada yang bisa kembali. Di luar, angin bertiup lebih kencang. Cuaca mendung, seakan menandakan datangnya sesuatu yang buruk. Lastri menatap keluar jendela, menunggu, mencoba mengumpulkan keberanian untuk melakukan apa yang harus dilakukan. Bayangan pria yang datang ke warungnya beberapa malam yang lalu muncul lagi dalam pikirannya. Kata-kata pria itu masih bergema di telinganya. Tidak ada jalan kembali. Hatinya berdebar kencang. Ia merasakan keringat dingin mulai merembes di tengkuknya. Bagaimana jika ia salah? Bagaimana jika gerbang itu bukan hanya sebuah jalan menuju kekayaan, tetapi juga sebuah jebakan yang tak bisa dihindari? Apa yang sebenarnya ada di balik gerbang itu? Apakah benar-benar ada kebebasan atau justru hanya kehancuran yang menanti? Lastri menghela napas panjang. Ia tahu satu hal, keputusan ini harus diambil sekarang juga. Tak ada lagi waktu untuk menunda. Jika ia ingin terus melangkah, jika ia ingin mendapatkan apa yang ia impikan, ia harus membuka gerbang itu. Ia harus membayar harga yang sudah lama ia tanggung. Dengan tangan yang gemetar, Lastri mengambil kunci tua itu. Rasanya, seolah beban dunia berada di tangannya. Ia berbalik dan melangkah menuju ruang belakang warung. Di sana, di tempat yang sudah disiapkan, ia mempersiapkan segala sesuatu, kopi, darah, dan peralatan ritual yang lain. Namun, kali ini, semuanya terasa berbeda. Rasanya seperti ada mata yang mengawasi, ada sesuatu yang mengintai dari balik bayangan. Lastri mulai merasakan tekanan yang semakin besar. Udara di sekitar terasa semakin sesak. Ia merasakan sebuah dorongan yang kuat untuk segera membuka kunci itu, untuk segera menyelesaikan perjanjian yang sudah lama ia buat. Tanpa banyak berpikir, ia melangkah menuju pintu belakang warung yang gelap, tempat yang selama ini ia gunakan untuk melakukan ritual. Di sana, ada sebuah gerbang tua yang terletak di bawah tanah, hampir tidak terlihat oleh siapapun. Itu adalah tempat yang hanya ia dan neneknya yang tahu. Dengan tangan yang gemetar, Lastri memasukkan kunci ke dalam lubang kunci gerbang itu. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan dirinya. Suara deritan kunci yang berputar terdengar keras di telinganya, dan saat gerbang itu terbuka sedikit demi sedikit, rasa takut semakin membelit hatinya. Setiap inci gerbang itu yang terbuka, seakan membawa dirinya lebih dekat pada dunia yang tak terjangkau oleh manusia biasa. Begitu gerbang itu terbuka sepenuhnya, sebuah aroma menyengat menguar keluar. Lastri terkejut, tubuhnya menegang. Di balik gerbang itu, gelap, sangat gelap. Hanya ada kesunyian yang mencekam. Tak ada suara, tak ada cahaya, hanya sebuah kekosongan yang mengundang rasa takut yang tak terungkapkan. Lastri berdiri di sana, bingung. Apakah ia benar-benar siap untuk masuk? Apa yang akan terjadi jika ia memilih untuk melangkah ke dalam? Suara bisikan itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas. Kau sudah membuat pilihanmu. Tanpa bisa berkata apa-apa lagi, Lastri menatap gerbang yang terbuka lebar di depannya. Ia tahu, perjalanan ini tidak bisa dihentikan. Sekarang,
Hanya ada satu hal yang perlu ia lakukan, melangkah masuk dan menghadapi apa yang telah dipilihnya. Dunia di balik gerbang itu menantinya, dan hanya ada satu cara untuk tahu apa yang ada di sana. Ia menarik napas dalam-dalam, melangkah maju, dan memasuki kegelapan yang menanti. Lastri merasakan kegelapan menyelimuti tubuhnya begitu ia melangkah melewati gerbang. Suasana di dalam sangat berbeda. Tidak ada udara segar, hanya sebuah hawa dingin yang membuat tulang-tulangnya seolah membeku. Langkahnya terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahan, namun ia terus melangkah. Setiap langkahnya menambah rasa takut yang semakin mendalam, namun rasa penasaran yang menggelora di dalam dirinya mendorongnya untuk terus maju. Keheningan yang ada di sekitarnya terasa begitu menyesakkan. Lastri menoleh ke belakang sejenak, berharap bisa melihat pintu gerbang yang baru saja ia lewati, namun yang ia lihat hanya kegelapan tanpa ujung. Tidak ada cahaya yang masuk, tidak ada suara yang bisa didengar. Hanya ada dirinya, dan dunia gelap yang entah berasal dari mana. Ia merasa terperangkap, terisolasi dari segala sesuatu yang dikenalnya. Dalam kegelapan itu, Lastri merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Sebuah getaran halus yang merayap di sepanjang kulitnya. Rasanya seperti ada yang mengawasi, seperti ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya di dalam kegelapan itu. Perasaan itu semakin menguat setiap kali ia bergerak, semakin terasa ada sesuatu yang mengikutinya, sesuatu yang bergerak cepat, hampir tak terlihat. Ia menggigit bibirnya, berusaha menenangkan diri, meskipun hati kecilnya terus berbisik bahwa ada bahaya yang mengintainya. Lastri melangkah lebih jauh, dan tiba-tiba ia merasakan ada sesuatu yang menyentuh pundaknya. Ia menoleh cepat, tetapi tidak ada siapa-siapa. Hanya kegelapan yang terus mengelilinginya. Suasana itu semakin tegang, dan jantung Lastri berdegup semakin cepat. Tidak ada yang lebih menakutkan dari perasaan tidak tahu apa yang sedang mengintai di balik bayangan. Lastri, suara itu terdengar lembut, namun begitu jelas di telinganya. Suara yang familiar, seperti suara yang pernah ia dengar sebelumnya. Suara itu datang dari depan, jauh di dalam kegelapan. Lastri terhenti sejenak, merasa terombang-ambing antara rasa takut dan rasa penasaran. Apakah itu suara neneknya? Ataukah suara yang datang dari dunia yang lebih gelap, yang telah menunggunya? Lastri, kenapa kamu datang ke sini? Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Ada sesuatu yang asing di dalam suara itu, sesuatu yang terasa mengancam. Lastri menggigil, mencoba mencari keberanian di dalam dirinya. Ia ingin berlari, ingin kembali ke dunia yang lebih terang, tetapi tubuhnya terasa kaku, seperti ada kekuatan yang membelenggunya di tempat itu. "Siapa kamu?" tanya Lastri dengan suara yang hampir tidak terdengar, berusaha melawan rasa takut yang menghimpitnya. Ia harus tahu. Ia harus memahami apa yang terjadi di sekitarnya. Namun, suara itu tidak langsung menjawab. Yang terdengar hanyalah bisikan-bisikan yang tak jelas, berbaur dengan desisan angin yang dingin. Lastri merasakan pandangannya mulai kabur. Sekejap ia merasa pusing, seperti ada sesuatu yang mempengaruhi pikirannya. Lalu, dengan sangat tiba-tiba, sebuah cahaya samar muncul di kejauhan. Cahaya itu berkilau seperti api yang jauh, namun tidak cukup terang untuk menerangi seluruh tempat. Tanpa berpikir panjang, Lastri memutuskan untuk mengikuti cahaya itu. Ia merasa seperti itulah satu-satunya petunjuk yang bisa membawanya keluar dari tempat yang penuh dengan rasa takut ini. Langkahnya semakin cepat, hampir berlari, meski perasaan ketakutan semakin menguasainya. Kegelapan di sekelilingnya terasa semakin menekan, semakin menghimpit. Cahaya itu semakin dekat, semakin jelas. Di depan sana, ada sebuah ruangan besar yang gelap, namun di dalamnya terdapat api yang menyala, berputar-putar seperti bola api yang melayang di udara. Lastri berhenti sejenak di ambang pintu ruangan itu. Cahaya api itu terpantul pada dinding yang dipenuhi tulisan-tulisan aneh. Tulisannya tampak seperti simbol-simbol yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Semuanya tampak terukir dengan cara yang kasar, seolah dibuat oleh tangan yang sangat kuat. Di tengah ruangan, ada sebuah meja besar yang tertutup kain hitam.
Di atasnya, ada benda-benda yang tampak sangat tua, seperti alat-alat ritual. Lastri merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sesuatu yang sangat mengerikan. Namun, ia tidak bisa mundur lagi. Keinginannya untuk tahu lebih besar daripada ketakutannya. Ketika ia melangkah masuk, sebuah suara lain terdengar, kali ini lebih keras, lebih mengerikan. Tidak ada jalan kembali, Lastri. Kamu sudah melewati batas. Suara itu berasal dari belakang. Lastri menoleh, dan di sana, di balik bayangan, ia melihat sebuah sosok yang tinggi, berpakaian gelap. Sosok itu bergerak cepat menuju dirinya, dan Lastri merasa tubuhnya dipenuhi dengan rasa dingin yang menembus hingga ke tulang. Akhirnya, ia sadar bahwa dia tidak bisa menghindar lagi. Dia sudah melangkah jauh, lebih jauh dari yang ia duga. Gerbang itu sudah terbuka, dan ia telah memasuki dunia yang penuh dengan kegelapan, dunia yang tak akan pernah membiarkannya kembali. Lastri terhenti, tubuhnya terpaku di tempat. Sosok besar yang mendekatinya semakin jelas terlihat, meski tetap dalam bayangan gelap. Rasa dingin yang menjalar ke dalam tubuhnya semakin menyiksa, tapi anehnya, ada juga rasa yang tak bisa ia jelaskan. Sebuah perasaan yang seperti sudah lama ia kenal, meskipun ia tak tahu dari mana. Perasaan itu mengingatkannya pada malam-malam pertama ia membuka warung kopi ini. Perasaan bahwa ia sedang memulai sesuatu yang besar, sesuatu yang tidak bisa ia hentikan. Sosok itu semakin mendekat, dan Lastri bisa merasakan ada kekuatan yang mengelilinginya. Sosok itu mengenakan jubah hitam yang tergerus waktu, seperti kain yang pernah digunakan dalam ritual-ritual purba. Mata sosok itu menyala merah, dan tatapannya tajam menusuk, mengintip langsung ke dalam hatinya. "Jadi, kau sudah datang," kata sosok itu, suaranya seperti gemuruh yang datang dari kedalaman bumi. "Bersiaplah, Lastri. Semuanya sudah dimulai." Lastri merasakan dadanya berdegup sangat cepat. Rasa takut dan penasaran saling berkelindan dalam dirinya. Ia merasa seakan berada di ambang jurang yang sangat dalam, dengan satu langkah lagi yang akan membawanya ke dalam dunia yang tak ia kenali. Namun, di satu sisi, ia merasa seperti tak ada pilihan lain. Selama ini, ia selalu hidup dalam bayang-bayang kemiskinan, berjuang untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Semua itu datang dengan harga yang harus ia bayar. Dan kini, harga itu sudah datang. "Siapa kamu?" tanya Lastri dengan suara bergetar. Ia mencoba untuk menguasai dirinya, meski itu sangat sulit. Tapi, di balik rasa takut itu, ada tekad yang menguatkan tubuhnya untuk tetap berdiri. Sosok itu tersenyum tipis. "Aku adalah mereka yang mengawasi. Mereka yang menjaga perjanjian. Selama ini, kau sudah melakukan segala yang kami inginkan. Tetapi, itu belum cukup." Lastri menelan ludah. "Apa maksudmu?" tanyanya, meski ia sudah bisa menebak sedikit banyak tentang apa yang akan terjadi. "Kau sudah melakukan pengorbanan, Lastri. Tapi, ada yang lebih dari sekadar darah dan ritual. Ada yang lebih dari sekadar perjanjian yang kau buat. Dan itu adalah pilihan terakhir yang harus kau ambil." Sosok itu melangkah lebih dekat, dan Lastri merasa tubuhnya semakin lemas. Rasanya seperti ada tangan tak terlihat yang menariknya ke dalam kegelapan itu. "Apa yang harus aku lakukan?" Lastri bertanya, merasa seperti tidak punya pilihan lain. Suara yang keluar dari mulutnya tidak lebih dari bisikan, tetapi itu adalah suara dari seseorang yang sudah kehilangan kendali. Sosok itu berhenti di depannya, hanya beberapa langkah dari tubuhnya yang terengah-engah. "Kau harus memilih, Lastri. Antara dua jalan yang ada di depanmu. Antara hidup yang penuh kekayaan, atau hidup yang penuh penderitaan. Kamu bisa memiliki semuanya, tapi ingat, tidak ada yang bisa kau dapatkan tanpa kehilangan." Lastri menggigit bibirnya. Semua yang terjadi selama ini terasa seperti mimpi buruk yang semakin nyata. Ia memikirkan neneknya, yang selalu mengingatkan untuk tidak terjerumus lebih dalam jalan yang salah. Tapi kini, semua peringatan itu sudah terlambat. Ia sudah melewati batas. Ia sudah membuka gerbang yang seharusnya tidak pernah dibuka.
Apa yang akan terjadi jika aku memilih jalan ini? Lastri bertanya, nadanya penuh kecemasan. Sosok itu menatapnya dalam-dalam. Jika kau memilih untuk mengambil apa yang kami tawarkan, semua yang kau inginkan akan menjadi milikmu. Uang, kekuasaan, kehidupan yang penuh kemewahan. Tetapi ada harga yang harus kau bayar. Setiap malam, ada jiwa yang harus diserahkan. Setiap jiwa yang hilang, adalah bagian dari kesepakatan ini. Lastri terdiam, tubuhnya kaku. Ia merasa ada sebuah beban yang begitu berat yang datang bersama kata-kata itu. Setiap jiwa yang hilang. Setiap malam, ritual itu harus dilakukan. Ia tak tahu apakah ia cukup kuat untuk menjalani semuanya. Namun, apa yang ia miliki saat ini? Apa yang ia miliki selain warung kopi ini yang sudah menjadi bagian dari dirinya? Jika aku menolak, tanya Lastri, matanya menantang sosok itu. Sosok itu tertawa kecil, suara tawa itu bergema di sekeliling mereka. Menolak berarti kau kehilangan segalanya, Lastri. Kau tidak akan kembali ke dunia yang kau kenal. Kau akan menjadi bagian dari kegelapan yang akan terus mengawasi. Tetapi, keputusan itu adalah hakmu. Kami hanya menawarkan pilihan. Lastri merasa seakan semua energi dalam tubuhnya terkuras habis. Ia sudah begitu jauh terperangkap dalam perjanjian ini, dan sekarang ia harus memilih antara kekayaan yang dijanjikan atau penderitaan yang tak terhindarkan. Tidak ada jalan tengah. Apakah ada jalan keluar? Lastri bertanya, meski ia tahu jawabannya. Tidak ada jalan keluar. Ia sudah terperangkap dalam sebuah labirin yang tak bisa ia jelajahi lebih jauh. Sosok itu hanya menggelengkan kepala. Tidak ada jalan keluar, Lastri. Semua jalan yang ada adalah jalan menuju kita. Lastri menutup matanya sejenak, merasakan hatinya yang berat. Ia ingin lari, ingin mundur, tetapi tidak ada lagi tempat untuk pergi. Semua yang ada di depannya adalah pilihan yang sudah ditentukan jauh sebelumnya. Ketika ia membuka mata, ia tahu apa yang harus ia lakukan. Ia tidak bisa mundur lagi. Ia harus menghadapi konsekuensi dari setiap pilihannya, meskipun itu berarti ia harus membayar harga yang sangat mahal. Lastri berdiri terpaku di depan pintu gerbang hitam itu, wajahnya dibalut rasa cemas yang semakin dalam. Setiap langkahnya menuju keputusan yang lebih besar terasa lebih berat dari sebelumnya. Udara malam yang dingin terasa semakin menggigit kulitnya, membuat tubuhnya semakin menggigil. Ia sudah melangkah terlalu jauh, terlalu dalam, dan kini tak ada lagi pilihan selain menerima kenyataan yang ada di hadapannya. Suara derap langkah yang berat di belakangnya membuatnya terjaga dari lamunannya. Sosok tinggi dengan jubah hitam itu berdiri beberapa langkah di belakangnya, matanya yang menyala merah menyorot tajam ke arah Lastri. Sudah siap, Lastri? Suaranya yang dalam dan menggetarkan itu membuatnya merinding. Tidak ada jalan mundur, dan ia tahu itu. Siap atau tidak, ini adalah jalan yang sudah kamu pilih, jawab Lastri, mencoba mengumpulkan keberanian meski suaranya terdengar gemetar. Ia merasa dirinya sudah terlalu terjerat dalam takdir ini. Semua hal yang ia perjuangkan selama ini, semua pengorbanan yang ia buat, akhirnya membawa dirinya ke titik ini, tempat yang begitu jauh dari apa yang pernah ia bayangkan. Sosok itu tidak menjawab, hanya menatapnya dengan tatapan yang lebih dalam, seolah menunggu jawaban yang lebih pasti dari dirinya. Lastri menarik napas panjang, berusaha menguatkan hatinya. Apa yang harus aku lakukan? Tanyanya, kali ini lebih tegas. Ia merasa sudah kehilangan banyak hal dalam hidupnya. Hubungan dengan orang-orang yang ia cintai, kebahagiaan yang sederhana, semuanya telah hilang sejak ia mulai merasakan sentuhan pertama dari pesugihan ini. Kau sudah melakukan apa yang kami minta, Lastri. Sekarang, saatnya mengakhiri semua ini, jawab sosok itu, suaranya tetap penuh kekuatan. Tidak ada yang bisa kembali lagi. Semua yang terjadi di sini sudah menjadi bagian dari kita. Lastri merasa perutnya bergejolak. Apa maksudmu? Apa yang akan terjadi sekarang? Tanyanya, meski hatinya sudah bisa menebak. Sosok itu melangkah mendekat, langkahnya berat, namun tenang. Sekarang,
kau akan menghadapi pilihan terakhirmu. Segalanya akan terungkap, dan kau akan tahu siapa yang sebenarnya mengendalikan permainan ini. Dengan satu gerakan cepat, sosok itu mengulurkan tangan, menunjukkan sebuah buku tebal yang tertutup rapat. Buku itu terlihat begitu kuno, dengan halaman yang tampak usang, dan di sampulnya terdapat simbol-simbol aneh yang membuat Lastri merasa pusing hanya dengan memandangnya. Ini adalah perjanjian yang telah kau buat. Buku ini mencatat setiap langkah yang kau ambil sejak pertama kali kau menyentuhnya. Setiap darah yang tertumpah, setiap pengorbanan yang telah kau lakukan, semuanya tercatat di sini. Lastri menatap buku itu dengan ragu. Aku tidak pernah benar-benar memahaminya, katanya pelan. Aku hanya ingin keluar dari kemiskinan. Aku tidak pernah tahu bahwa semuanya akan menjadi seperti ini. Sosok itu tersenyum tipis. Itulah yang selalu terjadi, Lastri. Keinginanmu datang dengan harga yang tak terbayangkan. Tetapi, sekali kau memilih jalan ini, tak ada lagi jalan untuk mundur. Kau sudah menjadi bagian dari kami. Lastri merasa perasaan cemas dan penyesalan itu semakin menguasai dirinya. Selama ini, ia telah merasa seolah-olah berada dalam lingkaran yang tak bisa diputuskan. Setiap kali ia mencoba melepaskan diri, semakin banyak hal yang menahannya. Kini, semua yang ia impikan, semua kekayaan, kemewahan, semuanya terasa kosong. Apa gunanya memiliki segalanya jika jiwa yang ia pertaruhkan untuk mendapatkannya telah hilang? Apa yang terjadi jika aku menolak sekarang? Tanya Lastri dengan suara yang semakin pelan. Ia tahu pertanyaan itu sudah terlambat. Tidak ada jalan mundur, namun ia merasa perlu mengatakannya, meski ia tahu jawabannya. Sosok itu menggelengkan kepala, tatapannya tetap dingin. Menolak berarti menghilangkan semua yang telah kau miliki. Tidak ada yang bisa kau simpan lagi. Kau akan menjadi bagian dari kegelapan ini, selama-lamanya. Lastri terdiam, hati dan pikirannya berperang hebat. Pilihan itu benar-benar menghimpitnya. Jika ia menerima, ia akan mendapatkan segalanya, tetapi ada harga yang harus dibayar, setiap jiwa yang harus tumbal. Jika ia menolak, ia akan kehilangan semuanya dan menjadi bagian dari dunia yang lebih gelap dari yang ia bayangkan. Ia menatap buku itu, dan untuk sekejap, seolah-olah seluruh dunia berputar. Gambaran kehidupan yang ia impikan selama ini, kemewahan, kebebasan, dan kekuasaan, semua itu tergambar di benaknya. Namun, gambaran itu juga bercampur dengan bayangan-bayangan yang mengerikan. Bayangan orang-orang yang ia sakiti, yang hidupnya hancur karena perjanjiannya. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari dalam dirinya, suara yang tidak pernah ia dengar sebelumnya, suara yang mengingatkannya pada siapa dia sebenarnya, Lastri, wanita sederhana yang hanya ingin hidup bahagia. Suara itu berbisik, mengingatkannya bahwa tidak ada kekayaan yang bisa menggantikan kedamaian hati. Dengan gemetar, Lastri meraih buku itu. Namun, sebelum ia sempat membukanya, sosok itu menghentikan gerakannya. Ingatlah, Lastri, tidak ada yang bisa kau ubah lagi. Apa yang kau pilih akan mengubah segala sesuatu. Tetapi, satu hal yang pasti, kami selalu menang. Lastri menutup matanya sejenak, lalu membuka buku itu. Halaman pertama terbuka dengan sendirinya, menampilkan simbol yang sama yang ia lihat di sekitar warung kopi itu. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Darah yang tercurah di setiap ritual terasa lebih nyata. Perasaan aneh itu semakin kuat dalam dirinya. Ia harus memilih sekarang, dan keputusan itu akan menentukan nasibnya selamanya. Lastri duduk terdiam di kursinya, tangan menggenggam buku itu erat-erat. Hatinya berdebar kencang, pikirannya berkecamuk. Dalam buku itu, tertera banyak hal yang sebelumnya tidak pernah ia ketahui. Setiap halaman seolah menyimpan sebuah rahasia yang tak terungkapkan, sebuah janji yang telah ia sepakati dengan kekuatan gelap yang tidak bisa ia pahami sepenuhnya. Buku itu, dengan simbol yang sama yang sering ia lihat dalam setiap ritualnya, seakan menjadi pengingat dari jalan yang sudah ia pilih, jalan yang mengikatnya pada perjanjian yang tak bisa ia putuskan. Namun,
Saat matanya mulai memandang lebih dalam ke dalam buku itu, ada sesuatu yang berubah. Seperti bayangan yang muncul di antara halaman, bayangan yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Bayangan itu perlahan menyusup ke dalam pikirannya, menggema dalam setiap sudut otaknya. Sosok itu kembali muncul, dan kini, ia semakin jelas di hadapannya. Lastri merasakan tubuhnya semakin kaku, tidak mampu bergerak. Sosok yang pertama kali ia lihat di jembatan itu kini berdiri di depannya. Wajahnya tidak bisa dikenali, hanya bayangan yang samar, wajah yang tertutup oleh kabut gelap. Jalan yang kau pilih tidak mudah, Lastri, kata sosok itu dengan suara yang serak dan berat. Kau telah memutuskan untuk berjalan lebih jauh, tetapi tidak ada lagi jalan kembali. Lastri merasa tenggorokannya tercekat. Tangan yang menggenggam buku itu terasa semakin berat. Ada rasa takut yang menggeliat dalam dadanya, membuatnya ingin berlari, meninggalkan semuanya. Namun, di balik rasa takut itu, ada juga sebuah rasa tanggung jawab. Rasa yang tak bisa ia hindari. Apa yang harus aku lakukan? Suaranya hampir tak terdengar. Sosok itu tidak menjawab, malah tersenyum dengan penuh arti. Kau sudah tahu jawabannya. Kau sudah memutuskan untuk melangkah ke jalan ini, dan sekarang kau harus menerima segala konsekuensinya. Lastri menggigit bibirnya. Ia merasa tubuhnya goyah, terombang-ambing antara pilihan yang telah ia buat dan bayangan-bayangan yang mengelilinginya. Semua yang ia inginkan, semua impian yang ia kira bisa ia capai, tiba-tiba terasa kosong. Tidak ada lagi kebahagiaan yang bisa ia raih. Semua itu hanya ilusi yang menyakitkan. Dalam lamunannya, ia teringat pada masa kecilnya. Ingatannya kembali ke saat-saat bahagia ketika ia masih tinggal bersama neneknya, ketika hidup terasa sederhana dan damai. Namun, perasaan itu kini jauh sekali, tertinggalkan di belakangnya. Di hadapannya kini hanya ada kegelapan yang menyelubungi. Ini bukan yang aku inginkan, gumam Lastri, hampir tidak terdengar. Aku hanya ingin hidup lebih baik. Sosok itu mengangguk perlahan. Tapi hidup yang lebih baik bagi kami adalah hidup yang kau korbankan. Selalu ada harga yang harus dibayar, Lastri. Setiap jiwa yang hilang, setiap tetes darah yang tertumpah, adalah bagian dari harga yang harus kau bayar. Lastri menundukkan kepala, matanya terpejam. Perasaan penyesalan dan ketakutan semakin menghimpit dirinya. Ia tahu, ia telah terjebak dalam sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Ia tidak bisa lagi keluar dari jalan yang telah ia pilih. Semua pengorbanan yang ia buat, semua tindakan yang ia lakukan, semuanya membawa dia ke titik ini, ke titik tanpa jalan pulang. Aku tidak bisa mundur lagi, kan? Lastri bertanya, suaranya penuh ketakutan. Sosok itu menggelengkan kepala. Tidak ada lagi mundur, Lastri. Jalan ini telah kau pilih, dan kau akan menghadapinya. Apa yang sudah terjadi, sudah tak bisa diubah. Tetapi ingat, apa yang kau pilih selanjutnya akan menentukan apa yang akan terjadi padamu. Lastri terdiam, pikirannya kembali melayang. Ia tidak tahu bagaimana rasanya jika benar-benar mundur. Ia sudah kehilangan begitu banyak, dan jika ia melepaskan semua yang telah ia raih, ia akan kehilangan lebih dari itu. Selama ini, ia merasa tidak ada pilihan lain selain terus berjalan. Namun, kini, pilihan itu terasa semakin berat. Jadi, apa yang harus aku lakukan sekarang? Tanya Lastri, suaranya nyaris berbisik. Sosok itu tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya melangkah mundur perlahan, membiarkan Lastri memikirkan jawabannya sendiri. Semua yang terjadi di warung kopi itu, semua yang ia lakukan untuk mendapatkan uang, semuanya terbayar dengan harga yang sangat tinggi. Tak ada yang bisa mengembalikan apa yang telah hilang. Lastri mendongak, matanya penuh dengan tekad yang baru ditemukan. Ia tahu, meskipun jalannya sulit, ia harus melangkah. Tidak ada lagi yang bisa ia lakukan selain terus maju. Keputusan itu telah dibuat, dan meskipun berat, ia harus menanggung akibat dari pilihannya. Dengan satu tarikan napas yang dalam, Lastri menutup buku itu, menaruhnya di meja dengan tangan yang gemetar.
Aku akan menghadapi apapun yang datang. Tidak ada lagi yang bisa menghentikanku. Lastri berdiri di depan warung kopi, memandang jembatan tua yang telah menjadi saksi bisu perjalanan hidupnya. Angin malam bertiup kencang, membawa aroma tanah basah yang seolah mengingatkannya pada malam pertama ia membuka warung ini. Malam yang sama ketika semuanya dimulai, ketika ia pertama kali bertemu dengan kekuatan gelap yang mengubah segalanya. Ia menyentuh bibir cangkir kopi yang masih tersisa di meja, merasa tak ada lagi rasa nikmat di dalamnya. Semua yang dulu ia cari, kekayaan, kenyamanan, dan kebebasan, sekarang terasa hampa. Satu-satunya yang ada di dalam pikirannya adalah bayangan-bayangan yang terus menghantuinya. Namun, ada sesuatu yang berbeda malam ini. Setelah keputusan besar yang ia buat, perasaan aneh mulai menyelimuti dirinya. Seperti ada yang berubah. Seperti ada yang menunggu untuk diungkapkan. Dari kejauhan, langkah-langkah berat terdengar mendekat. Lastri menoleh, dan di ujung jembatan itu, sosok yang selalu menghantui dirinya muncul kembali. Sosok itu tidak mengenakan jubah hitam lagi. Wajahnya kini lebih jelas, lebih nyata. Bukan lagi bayangan atau hantu yang mengapung, melainkan seorang pria yang tampak sangat hidup, seolah ia sudah ada di dunia ini sejak lama. Lastri, suara pria itu dalam, berat, namun ada sesuatu yang berbeda kali ini. Tidak ada lagi ketegangan seperti sebelumnya. Ada semacam kedamaian yang terasa menenangkan. Kau telah membuat pilihanmu. Lastri merasa tenggorokannya tercekat. Aku sudah membuat pilihan. Tapi apa yang terjadi setelah ini? Apa yang akan terjadi padaku? Tanya Lastri, suaranya hampir tak terdengar. Pria itu tersenyum, bukan senyum menakutkan seperti sebelumnya, tetapi senyum yang penuh pemahaman. Kau pikir kita akan menang, kan? Bahwa kau akan terus mendapatkan semuanya. Tapi kenyataannya, kau sudah lebih dari cukup. Pilihanmu adalah akhir dari segalanya. Bukan hanya untukmu, tapi juga untuk kami. Lastri bingung. Maksudmu? Apa yang akan terjadi padaku? Aku telah kehilangan begitu banyak, dan kini aku ingin tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Pria itu mendekat, namun kali ini tidak ada ancaman dalam sikapnya. Kau merasa kehilangan, Lastri. Tapi pada akhirnya, kau akan mendapatkan lebih banyak daripada yang kau kira. Yang perlu kau tahu adalah, semua yang terjadi, semua yang kau alami, adalah bagian dari permainan yang lebih besar. Tiba-tiba, warung kopi itu bergetar, dan Lastri merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Suasana di sekelilingnya mulai berubah, gelap, lalu terang kembali dalam sekejap. Sesuatu yang besar, yang tak terlihat, sedang bergerak di sekitar mereka. Ini bukan akhir, Lastri. Ini baru permulaan, pria itu berkata dengan suara yang lebih tegas. Lastri mencoba mengerti, tetapi semuanya terasa kabur. Apa yang dimaksud dengan permulaan? Bukankah ini sudah cukup panjang? Ia sudah begitu terjebak dalam permainan ini, dan rasanya tidak ada lagi jalan keluar. Namun, saat ia menatap pria itu, matanya menemukan ketenangan. Ada sesuatu yang ia rasakan, rasa yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Rasa yang bukan hanya sekadar ketakutan atau penyesalan. Apakah aku masih bisa keluar dari semua ini? Lastri bertanya dengan suara yang penuh harap. Pria itu hanya tersenyum dan mengangguk. Kau sudah keluar, Lastri. Tidak ada yang mengikatmu lagi. Semua itu hanya ilusi yang kau ciptakan sendiri. Sekarang, kau bebas. Tapi sebelum Lastri bisa berkata lebih lanjut, pria itu menghilang begitu saja, seperti embusan angin yang tiba-tiba lenyap. Lastri berdiri terpaku. Ia merasa ada sesuatu yang telah hilang, tetapi juga ada yang ditemukan. Semua yang ia alami, pengorbanan, penyesalan, dan kekayaan yang ia raih, ternyata hanyalah bagian dari perjalanan yang lebih besar. Tidak ada yang sia-sia. Semuanya mengarah pada satu titik yang tidak ia sadari sebelumnya, kebebasan. Ia menatap jembatan tua itu sekali lagi. Sekarang, rasanya berbeda. Tidak ada lagi bayangan-bayangan gelap yang mengganggu pikirannya. Tidak ada lagi suara-suara yang mengerikan.
yang ada hanya ketenangan. Seolah-olah, dunia ini bukan lagi milik kekuatan gelap yang selama ini menguasainya, tapi miliknya, milik Lastri yang telah menemukan kedamaian setelah segala kekacauan yang terjadi. Saat ia menoleh ke warung kopi, ia menyadari bahwa tempat itu tidak lagi terasa seperti tempat yang penuh dengan kegelapan. Ia melihat bahwa cahaya lampu yang dulu redup, kini bersinar terang. Semua yang terjadi di masa lalu, semua kegelapan yang ia lalui, kini tak lagi mengikatnya. Lastri tahu, meskipun tak ada lagi yang bisa mengubah apa yang sudah ia lakukan, ia akhirnya menemukan apa yang selama ini ia cari. Bukan kekayaan atau kemewahan, tetapi kedamaian yang sejati. Dan dengan itu, Lastri melangkah pergi dari warung kopi itu, meninggalkan masa lalu yang gelap, menuju masa depan yang penuh dengan harapan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tamat.